Perkenalkan, nama saya Muhammad Awis Fitrasiaan. Saya prodi dari Teknik Komputer 21A. Di sini saya akan menjelaskan 3 soal, yaitu 1. Tentang cara kerja sistem operasi. Soal yang kedua, jenis-jenis sistem operasi. Soal ketiga, jelaskan tentang keamanan sistem dan virus. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 tentang cara kerja sistem operasi, yaitu melakukan manajemen proses. Artinya, sistem operasi melakukan penjadwalan. Melakukan manajemen proses artinya sistem operasi melakukan penjadwalan pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Tampilan komputer atau hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya. Soal yang kedua, jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, MS-DOS atau Disk Operation System. MS-DOS merupakan sistem operasi komputer yang paling lama. Tampilannya berbeda dengan sistem operasi komputer saat ini karena pemberian instruksinya dilakukan lewat tulisan. Kelebihan utama dari MS-DOS ialah tidak banyak menghabiskan memori komputer. Namun, kelemahannya ialah instruksi diberikan lewat tulisan dan tidak ada grafisnya sama sekali. Kedua, sistem operasi Windows. Windows menjadi operasi sistem terbanyak yang digunakan di seluruh dunia. Tidak hanya itu, Windows juga mudah ditemui dalam berbagai komputer atau laptop. Kelebihan utama dari sistem operasi Windows ialah cara menjalankan dari instalasinya mudah, sedangkan kelemahan utamanya ialah rentan terkena virus. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Linux juga cukup sering digunakan oleh pengguna komputer, walau jumlahnya tidak sebanyak sistem operasi Windows. Linux memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi untuk meningkatkan kerja sistemnya. Yang keempat, sistem operasi macOS. macOS sering lupa disebut Macintosh. Sistem operasi ini hanya disediakan untuk komputer Apple. Pengguna macOS jauh lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows. Soal yang ketiga, jelaskan tentang keamanan sistem dan virus, yaitu overwrite virus. Overwrite virus adalah jenis virus komputer paling sederhana yang menimpa kode file sistem komputer host dengan kode berbahayanya sendiri. Isi file yang terinfeksi diganti sebagian atau seluruhnya tanpa mengubah ukuran file. Dengan demikian, virus ini menghancurkan kode program asli dengan menimpanya dengan kode yang rusak. File yang terinfeksi harus dihapus atau diganti dengan salinan baru karena virus ini tidak dapat dihapus dan didesinfeksi. Open virus. Seperti namanya, virus ini menambahkan kode berbahaya ke akhir file program host. Setelah itu, ia mengubah header file sedemikian rupa sehingga header file diarahkan ke awal kode berbahaya dari open virus. Makrovirus. Makrovirus merupakan atau menginfeksi makro dokumen atau file data. Virus ini disematkan sebagai makro dalam dokumen dan menambahkan kodenya ke makro dokumen. Virus menyebar ketika dokumen atau file data yang terinfeksi dibuka di komputer lain. Bot virus. Bot virus atau virus sektor bot mengubah program sektor bot yang tersimpan di hard disk atau perangkat penyimpanan lainnya seperti floppy disk. Virus ini menggantikan program sektor bot dengan versi berbahayanya sendiri dan menginfeksi komputer hanya seketika digunakan untuk bot komputer. Sebagai contoh, jika seseorang lupa mengeluarkan floppy disk yang terinfeksi ketika PC dimatikan dan kemudian menyalakan PC ini, ia menjalankan program bot sektor yang terinfeksi selama proses booting. Biasanya,
Virus masuk ke sistem melalui file media yang rusak, perangkat penyimpanan yang terinfeksi, dan jaringan komputer yang tidak aman. Penyebaran virus ini sangat jarang terjadi akhir-akhir ini karena penurunan pengguna floppy disk dan adanya perlindungan sektor bot di sistem operasi saat ini. Nah, itu dia jawaban 3 soal yang saya bacakan tadi. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah-salah, mohon maaf. Sekian video dari saya, terima kasih.